Exactly, mungkin kita tuh nggak menghargai betapa pup gajah itu berharga untuk merestorasi hutan, sehingga area-area yang tadinya sudah terdegradasi, kalau kita biarkan gajah masuk, area itu terrestorasi dengan sangat cepat. Mereka lebih baik berperan daripada kita sibuk nanamin pohon. Mereka lebih presisi milih spesiesnya yang tepat untuk area tersebut. Selamat datang di Vanita Naraya Podcast bersama saya Kania Cita, dan di sini udah ada Kak Farwiza Farhan, panggilannya Kak Wiza. Kita kenal udah lama banget sebenarnya. Sebenarnya udah lama banget, tapi kita nggak pernah duduk bareng kayak gini. Iya, duduk bareng beneran ini pertama kalinya. Jadi sebenarnya kenal, connected, tapi belum pernah ngobrol. Sekali ngobrol langsung on cam di podcast. Karena aku taunya Kak Wiza sebagai environmental advocate gitu ya, bisa dibilang environmental sustainability advocate lah gitu. Kalau aku lihat dari ininya ya, apa waktu itu karya-karyanya di sosmed gitu kan, aku lihat activitiesnya gitu. Tapi mungkin bisa dari Kak Wiza dulu nih cerita backgroundnya dikit kali ya, biar teman-teman bisa kenal. Background profesional. Aku tuh biasa menyebut diriku lebih kayak konservasionis hutan. Oh. Karena yang aku kerjakan itu cukup spesifik, berupaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap sebuah lanskap bernama kawasan ekosistem Loiser. Nah, lanskap ini tuh luas, terletak di Provinsi Aceh sampai nyebrang ke Sumatera Utara. Luasnya 2,7 juta hektar, dan ini adalah tempat terakhir di dunia di mana 4 satwa langka, gajah, badak, harimau, dan orangutan Sumatera masih tinggal bersama-sama di alam. Dulu kan kayak kalau kita ngelihat sebaran satwa ini, badak Sumatera tuh sampai jauh ke selatan. Terus orangutan Sumatera juga sebarannya jauh lebih luas. Tapi sekarang orangutan Sumatera itu cuma ada di dalam kawasan ekosistem Loiser. Oke. Karena yang selatan lagi udah jadi orangutan Tapanuli. Udah ganti identitas. Oke. Oh, oke. Iya. Jadi spesiesnya tuh udah tinggal di situ tuh yang ini Cuman ya, ada di si orangutan Sumatera ya. Kak Wiza dari kapan udah kalau untuk yang activity ini yang spesifik konservasi kawasan Loiser ini? Sekitar tahun 2010 ya berawalnya. Udah 15 tahun ya berarti? Iya, dulu waktu memulai tuh niatnya, oh iya setahun aja nih gue kerja di sini, 15 tahun kemudian. Awalnya tuh apa sih triggernya? Karena kan Kak Wiza kuliahnya marine biology ya, maksudnya laut kan berarti. Itu tahun berapa tuh waktu itu pas kuliah marine biology itu? Kayak ini akan mereveal umurku. Angkatan kuliahnya. Aku itu lulus kuliah S1 sekitar tahun 2007. Oke. Tahun 2007, tapi itu kan udah jadi marine biologist ya. Iya. Awalnya pengen jadi marine biologist, itu berangkat dari pengalaman tahun 2001. Ketika aku pertama kali snorkeling di Pulau Weh, di Iboh. Waktu itu Aceh kan masih konflik. Jadi ya relatif nggak ada wisata di Aceh. Jadi pertama kali aku snorkeling ke Pulau Weh itu cuma ada 5 bungalow kecil di pinggir pantai di Iboh. Tapi terumbu karangnya bagus banget. It's just like indescribable betapa bagusnya, kayak Raja Ampat tuh kalah deh pada masanya. Terus di situ aku kayak apa ya kira-kira aku harus mengambil langkah apa ya dalam hidup supaya nanti kalau udah gede aku bisa melakukan ini setiap hari. Jadi niatnya sesimpel pengen main aja di laut. Jadi sesimpel pengen diving setiap hari. Jadi aku mikir, oh ya berarti kuliahnya marine biology supaya nanti kerjanya di konservasi laut. Iya. Udah lulus nih kuliah marine biology, balik ke pantai yang sama, terumbu karang udah hancur. Tahun 2007. Waktunya kan singkat ya, cuman 6 tahun. Dari aku SMA, lulus SMA, kuliah, lulus kuliah, terumbu karang yang tadinya bagus banget, warna-warni banget, udah tinggal serpihan, pecahan. Patah hati dong. Terus aku kayak ngerasa, padahal pembangunan di Pulau Weh ini belum ada apa-apa. Di masa itu tuh belum ada apa-apa. Baru selesai baru damai, baru selesai tsunami, itu fase rekonstruksi. Jadi tuh belum se-develop kayak sekarang. Nah selama kuliah tuh kan aku belajar yang merusak lingkungan itu seringkali upaya development yang tidak terencana dengan baik. Jadi kalau misalnya ada pembangunan skala besar di dekat pesisir, entah itu hotel, golf course atau apapun, itu akan merusak kondisi terumbu karang. Nah di Pulau itu nggak ada pembangunan skala besar itu.
Terus kenapa Cuma ya ada berarti? bunga-bunga kecil di pinggir pantai. Perubahan iklim. Satu, perubahan iklim. Waktu itu El Nino. Dua, proses perikanan yang serampangan. Jadi mulai dari bomb fishing, cyanide fishing, kayak kalau kita ngelihat ada orang yang punya akuarium air asin, terus punya ikan lucu-lucu di dalam akuarium itu, kemungkinan besar ikan lucu-lucu itu diambil dari terumbu karang yang sehat dengan diracun. Jadi diracun, terus ikannya jadi bingung kan, jadi nggak bisa lari, bisa ditangkap. Terus itu ikannya kemudian masuk ke akuarium air asin, terumbu karangnya mati. Dan itu yang terjadi di Pulau W. Dan itu membuatku sangat patah hati, merasa, oh ya ampun, daerah yang pembangunannya masih minimalis aja, terumbu karangnya udah rusak. Jadi gue bisa apa? Membuatku kayak mikir, oh mungkin aku coba melindungi hutan aja kali ya, mungkin lebih mudah. Naif kan, anak baru lulus kuliah. Ya udah, jadi perjalanan pemikirannya justru ini bakal lebih gampang nih harusnya gitu ya buat dilakuin. Iya, soalnya kayak laut susah, nggak bisa dibatasin nih, kayak si temperature-nya naik terus nih, nggak bisa direm. Lautnya jadi hangat, terumbu karangnya mati, nggak bisa dikasih es. Akhirnya milih konservasi hutan ya. Akhirnya milih konservasi hutan. Tapi konservasi hutan, tadi kan kita tahu akar misalnya kalau untuk kerusakan terumbu karangnya adalah krisis iklim gitu. Kak Wiza berarti bisa ngelihat ada koneksi antara si konservasi hutan ini dengan krisis iklim. Waktu kuliah kan memang belajar soal biologi, ekologi, apa yang terjadi pada planet bumi, apa yang terjadi di alam, itu kan adalah bagian dari materi perkuliahan si anak marine biology tadi kan. Terus kan sama juga ketika harus pivot dari lulusan marine biology untuk pengen bekerja di hutan, pivot itu kan juga terjadi dengan proses ya. Kemudian aku ngambil S2 manajemen lingkungan karena berpikir oh mungkin aku perlu ekspansi paradigma, perlu ekspansi perspektif dan pengetahuan. Nah dari situ aku juga perlahan-lahan mulai menyadari betapa upaya perlindungan lingkungan itu terkait erat dengan upaya pembangunan di tingkat tapak. Karena seringkali kerusakan lingkungan itu terjadi secara paralel dengan ketimpangan-ketimpangan sosial yang lain. Gitu. Jadi ya kalau materi seberapa besar sih kerusakan iklim berdampak pada pesisir besar, tapi jauh lebih besar lagi ketika area itu sudah mulai kehilangan ketahanannya. I see. Dan kemudian yang Kak Wiza coba lakuin di dalam konservasi hutan itu menjawab isu itu gitu sebenarnya. Diusahakan ya. Oh, kalau dari bahasa diusahakan ya selama ini apakah sudah 15 tahun ini apa sekarang jadi di titik ngerasa kayaknya nggak seperti yang diperhitungkan di awal gitu kan? Tentu nggak kayak seperti yang diperhitungkan di awal karena banyak dari kita itu sangat menginginkan hasil yang instan ya. Kayak oh ya nih gue ngerjain ini setahun beres nih. Kita udah merdeka 80 tahun cuy. Kayak kalau melihat balik ke belakang sebenarnya seberapa jauh sih progres kita dalam 80 tahun terakhir. Jadi dari dalam 80 tahun usaha gue untuk turut berpartisipasi dalam perlindungan di loser itu baru setimi banget. 15 tahun itu is nothing. Konservasi loser itu udah dimulai dari tahun 1920-an. Oh. Siapa yang memulai konservasi di loser? Para tetua adat. Para tetua adat itu minta gitu sama pemerintah kolonial Belanda, bisa nggak sih area kami yang terbentang dari Sungai Tripa sampai Sungai Singkil itu dilindungi, sampai ke pegunungan Loser itu bisa dilindungi. Itu tetua adat Aceh yang meminta. Jadi, sometimes harus meletakkan segala sesuatu dalam perspektif ya. 15 tahun itu lama apa sebentar? Mungkin lama buat gue. Iya. Tapi kalau dilihat dari dia udah dimulai dari ini 1920 ya? Iya, 1920-an. Apalah gue cuma ada di tahun lebih. Wow. Iya. Dari 15 tahun ngerjain konservasi ini, adakah
challenge yang misalnya membesar sekarang makin kesini atau justru makin terdukung nih dari semua elemen ya, termasuk misalnya kan kalau yang selama ini dibilang menjadi musuhnya gitu ya gerakan sustainability atau konservasi itu dari bisnis gitu, misalnya kepentingan bisnis di sekitar area yang mau dikonserv kayak gitu. Challenge-nya itu berevolusi seiring dengan waktu. Tapi challenge yang tidak berubah dari tahun 1920-an sampai 2020-an sekarang adalah kolonialisme dan kapitalisme. Itu dua hal yang nggak berubah. Mungkin manifestasinya tuh berbeda-beda sepanjang zaman. Nah, kolonialisme di tahun 1920 itu Indonesia masih dijajah Belanda ya, more or less. Nah, ketika penjajahan Belanda itu, Belanda mengelola wilayah kekuasaan ini seperti mengelola kebun. Oke, kita punya sumber daya ini di sini, kita punya sumber daya ini di sana. Kita punya banyak perkebunan di daerah Sumatera Utara. Mungkin di daerah Aceh harapannya ada sumber daya mineral yang bisa ditambang. Itu kan drive-nya adalah kapitalisme ya. Tapi drivernya adalah kolonialisme. Ketika kita sudah merdeka, kita kira kita sudah tidak terjajah lagi. Tapi kenyataannya kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Karena kemudian ketika paradigma perlindungan lanskap itu menjadi paradigma kepemilikan atau menjadi story of dispossession. Ketika kita bilang, oh ya Taman Nasional itu adalah area yang harus dilindungi mutlak 100%, masyarakat nggak boleh ada di sana. Kita melihat apa yang terjadi di Komodo. Siapa yang dirugikan? Masyarakat nggak tapak. Apakah kemudian setelah satu area menjadi taman nasional, area itu dikelola dengan baik oleh pemerintah? Enggak juga. Karena kemudian pemerintah nggak tentu punya budget, nggak tentu punya skill, nggak tentu punya kemampuan untuk mengelola area tersebut. Tapi maunya kan ngambil banyak-banyak. Dan ini terjadi. Challenge ini terjadi di seluruh Indonesia termasuk di Loiser. Di Loiser itu ada banyak sekali area yang awalnya relasi antara masyarakat dengan lahan itu adalah relasi yang relatif sehat karena orang Aceh itu tidak melihat kepemilikan lahan seperti orang di Pulau Jawa. Jadi pada sejarahnya di Aceh itu hutan itu adalah milik Tuhan. Mereka sebutnya itu adalah gunung itu adalah hak Allah. Itu menjadi hak kita ketika kita mengolah. Nah, tapi di Aceh yang menjadi bangsawan itu bukan orang yang memiliki lahan yang luas. Kalau di Jakarta kan di Jawa itu kan tuan tanah ya yang menjadi bangsawan, yang menjadi bupati pada zaman pemerintah kolonial dulu. Di Aceh itu enggak. Di Aceh itu bangsawan adalah orang yang memiliki banyak pengikut. Nah, orang Aceh itu kurang lebih dianggap sebagai traders, scholars, and pirates. Karena itu yang mereka lakukan, maka relasi mereka dengan tanah, dengan lahan itu yaitu tergantung pemakaian, tergantung kebutuhan. Ketika kawasan konservasi itu diciptakan, kemudian tiba-tiba masyarakat nggak boleh lagi masuk ke situ, muncullah dispossession. Jadi oke, untuk gue bisa diakui, maka gue harus clearing dan gue harus maintain. Akhirnya perspektif bahwa gue harus merambah dalam satu area supaya kepemilikan gue diakui. Dan itu tuh terbawa sampai sekarang. Ketika suatu area didesain menjadi kawasan konservasi gitu kan, Suaka Marga Satwa. Area itu tadinya diinginkan oleh banyak orang. Tapi karena itu kawasan konservasi, masyarakat tinggal di sekitar situ baik-baik aja nih tadinya. Tiba-tiba ada bupati yang bilang, oh iya boleh nggak area ini jadi area penggunaan lain. Bupatinya baru kirim surat. Suratnya itu belum disetujui, itu perambahan udah terjadi. Karena paradigma tadi, paradigma bahwa kita harus mencaplok dulu untuk timbul rasa memiliki. Negara aja merasa bisa mencaplok kan, kalau 2 tahun tanahnya nggak digarap bisa diambil negara. Iya, paradigma-paradigma seperti itu yang kemudian menjadi challenge dalam upaya konservasi, upaya sustainability. Jadi gimana? Apakah masalahnya tambah berat atau tambah ringan? Biasanya it's not a linear answer kan. Beberapa bagian ya it gets better. Beberapa bagian lain ya tambah sulit.
Kak Wiza di sini udah cerita tentang perjalanan konservasi hutan dan tadi maksudnya tantangan-tantangan. Tapi mungkin banyak teman-teman yang belum ngerti why it matters-nya gitu ya. Kenapa kita perlu menjaga hutan? Mungkin kalau buat Kak Wiza pasti itu pertanyaan yang ridiculous. Ini masa sih lu nggak ngerti gitu ya gitu. Tapi we know bahwa banyak orang benar-benar bertanya itu sebenarnya. Iya. Jadi ketika ada kampanye tentang konservasi hutan atau konservasi tadi spesies-spesies kayak misalnya badak, gajah gitu kan, gajah Sumatera, orangutan Sumatera, akan ada yang bertanya sih kayak emang kenapa sih kalau misalnya orangutan Sumatera udah nggak ada lagi, masalah di mana buat gue kayak gitu kan? Iya, nggak ada. Mungkin nggak bisa jawab sih. Nggak ada ya sebenarnya. Jadi gini, kan kayak kalau ada yang bilang emang pentingnya badak Sumatera buat hidup gue apa sih? Nggak ada. Ya emang nggak ada. Apa pentingnya orangutan buat hidup gue nggak ada? Ya emang nggak ada. Tapi as long as setiap spesies itu mempunyai peran dalam ekosistem. Ketika spesies itu hilang, peran itu mungkin nggak tergantikan. Ketika peran itu nggak tergantikan, jasa ekosistem yang kita nikmati selama ini akan berkurang nilainya. Exactly. Jadi kita menggampangkan sesuatu karena kita tidak mengerti apa kontribusinya mereka sebenarnya kan selama ini dalam hidup kita gitu kan. Jadi kayak kalau ditanya emang apa sih kontribusinya gajah, apa sih kontribusinya orang, itu sebenarnya ada hitung-hitungannya. Exactly. Dan ada hitung-hitung ekonomi yang nilainya mereka tuh cukup besar. Apa sih kontribusinya manta? Ternyata kontribusinya manta itu ke Pulau Komodo, ke daerah Komodo itu $1 juta per tahun at least. Dan itu ada penelitian tahun 2012. Apa yang terjadi di situ? Dan sekarang mungkin angkanya tuh sudah berubah. Itu dihitungin dari mana? Berapa banyak orang yang datang ke sana khusus buat lihat manta? Itu salah satu aja deh. Yeah. Terus gimana peran si manta dalam ekosistem interaksinya dengan spesies lain? Perilaku manta juga berdampak kayak misalnya gajah ya. Gajah itu kan hidupnya chill aja ya. Dia makan, dia jalan-jalan, dia pup. Tapi dia melakukan itu dalam keluarga besar yang punya struktur sosial yang cukup mengikat. Gajah itu kan dipimpin oleh perempuan, gajah itu matriarch. Dan pengetahuan kelompok ini dimiliki oleh si matriarch tadi. Jadi banyak kita nggak bisa menerjemahkan apa yang diketahui oleh gajah. Nah, gajah ini bareng-bareng itu mereka makan, ngelewatin area hutan, bermigrasi, berkoridor, berpindah tempat. Sepanjang mereka berjalan, mereka meninggalkan jejak. Di situ banyak pepohonan yang teregenerasi karena dari biji-bijian, buah-buahan yang mereka makan dan keluar dalam bentuk pupnya. Pup itu kan, pup animal itu terutama itu adalah kayak sepaket seed bombs lah gitu ya, kayak cara reproduksi pohon-pohonan ini kan sebenarnya justru itu makanya mereka actually the evolution of fruit kan sebenarnya, evolusi ada buah kan sehingga bisa dimakan sama binatang, sehingga bisa dibawa, sehingga akhirnya survivability dari pohonnya terjaga. Iya, exactly. Mungkin kita tuh nggak menghargai betapa pup gajah itu berharga untuk merestorasi hutan, sehingga area-area yang tadinya sudah terdegradasi, kalau kita biarkan gajah masuk, area itu terrestorasi dengan sangat cepat. Mereka lebih baik berperan daripada kita sibuk nanamin pohon. Mereka lebih presisi milih spesiesnya yang tepat untuk area tersebut. Jadi apa gunanya gajah dalam kehidupan gue? Ya kalau kita ngeliat dalam day-to-day mungkin nggak ada. Nggak kelihatan secara langsung lah gitu ya. Nggak kelihatan secara langsung. Tapi di saat yang bersamaan, apa gunanya kita in a broader society? Iya kan? Karena each of us have a role. Each of us have a job. Same goes with the species. Cuman manusia seringkali terlalu sombong karena kita hidupnya sudah terisolasi jauh dari mereka, lingkungan dari kita, berbagai macam binatang ini. Kita bisa independen gitu. Seandainya kita adalah manusia yang masih tinggal di tingkat tapak, kita tuh merasakan langsung ketika kondisi lingkungan berubah, maka taraf kehidupan juga berubah. Ketika air bersih udah nggak mengalir, kemudian harus beli. Jadi hal-hal yang tadinya kita dapatkan secara gratis, tiba-tiba nggak gratis lagi. Banyak orang yang dulu kecukupan protein yang mereka bisa ambil dari sungai, tiba-tiba sekarang mereka harus beli di pasar. Dan jatuhlah mereka dalam lingkaran kemiskinan yang tidak putus-putus. Kita di kota ngelihatnya, oh iya kalau gue perlu air bersih tinggal nyalain keran. Ya kan? Coba sekali PDAM tidak berfungsi. Mungkin kita bisa punya lebih banyak empati terhadap apa yang diberikan lingkungan buat kita. Tentang konservasi alam ya tadi, termasuk misalnya konservasi hutan, aku cukup ngikutin ada beberapa debat lah gitu yang banyak biasa di sosial media
Terutama kan sebenarnya memang pasti ada yang kepentingan yang berbeda ya gitu. Ada yang lebih pengennya conserve karena ya in a broader picture emang penting, peran adanya hutan itu penting, bukan cuman penting dalam artian dia bisa contribute, tapi kalau dia nggak ada gawat gitu kan, sebenarnya fatal gitu. Bukan cuman soal kita kehilangan potensi benefit dari hutan, tapi kalau dia nggak ada ya kelangsungan hidup kita nih yang sebenarnya terancam gitu kan. Nah tapi kan di sisi lain ada kritiknya kayak ini ada potensi ekonomi yang hilang nih kalau kita nggak merusak ini gitu ya. Mungkin gampangnya simpelnya seperti itu cara berpikirnya. Dan orang bertanya kayak bagaimana sih sebenarnya aktivis lingkungan melihat ini dari kacamata keadilan ekonomi di tingkat global gitu justru kan. Karena ketika kita konservasi hutan kan sebenarnya menikmati benefit lingkungan itu seluruh dunia kan. Kalau kita bicara ekosistem ya, ekosistem kan akhirnya interconnected. Jadi sebenarnya semua bangsa menikmati oksigen dan kontribusi alam yang datang dari hutan ini. Tapi kita yang mengalami kerugian ekonominya, negara kita doang. Karena dia ada di teritori kita dan kita nggak mengeksploit dia nih. Jadi kita yang kehilangan potensi ekonominya. Nah kalau bisa kalau ngelihat dari ini kacamata ini, maksudnya karena ini isunya di warga masyarakat sendiri ya, yang bahkan kadang-kadang ada di sekitar itu juga gitu. Nah, bagaimana Kak Wiza selama ini mungkin apakah pernah mungkin berinteraksi langsung juga dengan orang yang berpandangan seperti ini? Pertanyaan pertama aku deh, kalau kita kiri banget, what are the likelihood untuk kita jual ginjal? Bagian dari tubuh kan. Ginjal kita punya 2 loh. Kalau kita jual aja 1, we're still alive. Tapi mungkin resilience kita berkurang kan. When something happen to ginjal satu, udah habis deh. Dan paradigma pengelolaan lingkungan itu nggak jauh beda dari itu. Human health dan planetary health itu adalah hal yang sangat terhubung dan interconnected. Kita melihat manusia mana yang nggak bergantung pada lingkungannya. Tapi kita biasanya taking healthy environment for granted. Sampai kita kehilangan itu. Exactly. Masyarakat Jakarta menikmati udara bersih kalau dia bisa beli air purifier. Ya kan? Tapi biaya kesehatan yang timbul dari polusi udara itu tidak ISPA ditanggung. dan lain sebagainya ya. Tidak ditanggung oleh yang memproduksi polusi itu. Yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari memproduksi polusi itu gitu kan. Iya, jadi ketika kita bicara sebenarnya nggak adil nih secara ekonomi bahwa kita punya hutan tapi nggak boleh kita eksploitasi. Ya mungkin hal yang sama gitu, nggak adil nih, gue punya ginjal tapi nggak boleh gue jual gitu kan. In that same perspective gitu. Jadi menurutku buat banyak masyarakat yang tinggal di tingkat tapak yang hidupnya bergantung pada hutan. Keinginan untuk mengeksploitasi hutan itu bukan nggak ada ya, bukan berarti mereka imun dari dorongan Greed lah ya gitu. kapitalisme dan dorongan untuk mengeksploitasi apa yang ada. Tetapi di saat yang bersamaan mereka duluan yang merasakan dampaknya. Karena emangnya manifestasi dari perubahan iklim itu tuh seperti apa sih? What does it look like gitu? Manifestasi perubahan iklim itu terlihat mulai dari contoh paling kecil, curah hujan semakin nggak menentu. Yang gagal panen, petani di tingkat tapak. Dengan bumi semakin panas, tingkat kegagalan panen kopi juga semakin tinggi. Karena hama kopi menjadi semakin banyak. Yang kena dampak paling besar tuh ya paling penikmat kopi merasakan kopinya makin mahal, makin langka. Tapi yang kehidupannya berantakan petani kan, yang kemudian harus hidup dari cycle hutang ke hutang ke hutang. Manifestasi dampak perubahan iklim itu dirasakan oleh mereka yang paling rentan. Dan kalau kita bilang nggak adil nih, dulu Eropa bisa membangun masyarakatnya, negaranya dengan menghasilkan begitu banyak emisi. Dengan mengeksploitasi dengan alam. mengeksploitasi, iya, it's true, emang benar. Dan mereka masih melakukan itu sampai sekarang. Dan kita melihat mereka, instead of ingin
berupaya untuk menjadi Mereka yang dikoreksi juga. Iya, Malah kita mengoreksi ikut mereka. salah juga. Iya. Instead of, ayo dua-duanya jadi benar ya, enggak, dua-duanya jadi salah aja yuk, gitu ya. Bukan kita mikir gimana ya supaya Eropa ini juga, stop gininya gitu ya. Iya, Tapi ini iya. malah kayak gue juga mau dong ikutan gitu ya. Exactly. merusak. Kembali kita menjadi kolonial yang mengeksploitasi warga kita sendiri, hutan kita sendiri. Ya oke, kita jual ginjal aja. Iya, kalau aku ngeliatnya ini sih, maksudnya kan kita nggak memilih ya bagaimana sebaran hutan ini terjadi ya di dunia ini. Kebetulan bahwa negara lo punya lebih banyak ini, ya nggak membuat masalahnya hilang kan kalau misalnya kita nggak lakuin konservasinya, karena kenyataannya memang oksigennya kalau dihasilkan dinikmatin sama seluruh bangsa juga. Tapi sama pada saat yang bersamaan kalau kita biarin dan itu rusak, ya kita juga nggak dapat oksigen juga. Jadi kayak Tahu nggak sih bahwa masalahnya nggak soal itu. penghasil oksigen terbesar itu bukan hutan, tapi laut. Laut kan. 2/3. Iya. Nah sama dalam isu konservasi laut sama pasti jawabannya, kayak kenapa nggak gue ikut ngerusak juga gitu kan, Iya, karena tapi kalau kita industri. maksudnya kayak hal yang sama ya. Dulu negara-negara Eropa thriving on colonialism kan. Iya. Kayak so we want to do the same. Iya makanya jadi kita mau ikutin Menjajah juga gitu, Iya, justru itu menjajah poinnya. bangsa Enggak sendiri. dong, kan koreksinya justru berlaku universal kan, justru itu poinnya. Tapi kan kita nggak memilih kenapa hutannya ada di sini kan, ya udah dari awal kebetulan ya hutannya di sini, lautnya lebih banyak sebarannya di sini atau segala macam itu kan. Dan harapannya kan harusnya ya justru jadi solidaritas global, kita ngelihat di mana harus dikonserv ya kita konserv gitu kan. Tapi kan yang terjadi sekarang adalah karena drive kebutuhan akan profitnya itu tetap terjadi, kompetisinya, jadinya kan berantemnya kayak ya curang dong, lu dapat profit, gue nggak dapat profit gitu kan. Ini baru diomongin tadi sebenarnya karena yang kita butuhkan itu adalah a shift in paradigm, a shift in way of thinking. Kita harus berubah cara melihat bagaimana sih ekonomi kita bisa bertumbuh. Apakah harus terus-menerus dengan cara lama, dengan cara eksploitasi? Tadi itu baru dibahas zaman batu itu tidak berhenti karena batunya habis gitu. Jangan sampai kita baru berhenti memakai batu bara ketika batu baranya habis. No, we need to shift, ini transition. Karena masa depan itu dibentuk dari hari ini, dari keputusan yang kita ambil di hari ini gitu. Masa kita mau terus-terusan berpegang pada keputusan yang ada di masa lalu dengan pengetahuan yang dimiliki di masa lalu. Kita Betul. sekarang udah jauh lebih pintar, jauh lebih advance, jauh lebih, kita tahu jauh lebih banyak. Masa kita masih mau berpegang ke situ? Begitu banyak aja kita udah transisi, kita udah berubah. Kenapa approach kita dengan relasi kita terhadap our future tuh nggak berubah? Nah, tapi kalau sekarang tuh sebenarnya Kak Wiza, apakah sudah ada inovasi dari sisi mungkin teknologinya juga yang membuat menjadi make sense untuk kita transisi, misalnya kayak tadi dari batu bara ke yang lain, atau dari sawit misalnya untuk produksi minyak dan segala macam gitu kan, yang lain-lain kan produk turunannya banyak tuh. Nah itu sebenarnya apa memang kita udah bisa meninggalkan ini dan move ke sesuatu yang lain, atau gimana kalau dari yang mungkin Kak Wiza selama ini amati ya dari di domain isu ini? Untuk kita bisa move, kita perlu invest kan. Kita maksudnya kayak untuk seseorang anak, untuk dia bisa keluar dari kemiskinan, seringkali investasinya ada di pendidikan. Betul. Pendidikan itu nggak memberikan dampak langsung, nggak berarti dia hari ini sekolah, hari ini jadi gitu. Ya. It takes time gitu ya. It takes time gitu kan. Dan ini juga nggak 100% success rate kan. Udah berpendidikan, udah sarjana, nggak kemudian jadi kaya raya. Nggak tiba-tiba pasti bisa produktif gitu ya. Iya, siapa tahu ya mungkin dia akan bisa mengangkat ini lebih sedikit, kondisinya sedikit lebih baik. Hal yang sama juga perlu kita lakukan dalam approach transisi energi, transisi kita menghadapi perubahan iklim, menghadapi ancaman-ancaman bahwa 6 dari 9 planetary boundaries itu sudah terlewati, sudah melewati batas aman, yang artinya problem-problem sosial akan semakin diperparah oleh keadaan lingkungan yang tidak sehat. Contoh paling kecil, ketika kebakaran hutan, berasap di mana-mana, semua orang sesak napas. Yang kemudian bisa kabur, atau beli air purifier, atau nginap di hotel, supaya nggak harus menghirup asap itu siapa? Yang punya resource. Yang punya resources. Dan pada akhirnya yang nggak punya resources akan terjebak di dalam
penderitaan yang sama secara terus-menerus bergenerasi-generasi. Jadi semakin lama kita akan terjebak di dalam ketimpangan yang semakin parah karena keputusan-keputusan yang kita ambil kan. Jadi kalau ditanya apakah kita udah siap untuk transition out dari batu bara atau dari palm oil, kita perlu menuju ke arah sana, kita perlu investing untuk ke arah sana. Sama aku juga nggak bilang palm oil is all bad ya. Palm oil itu very productive. Tetapi yang masalahnya adalah bagaimana ketika kita sangat tamak, sehingga ketika ada sesuatu yang potensial, kita ambil semuanya untuk diokupasi oleh si monoculture ini. Jadi kayak... Padahal kalau misalnya lebih balance proporsinya sebenarnya bisa aja sustainable gitu ya. Kalau penataan ruang kita lebih baik, kalau penataan ruang kita tuh benar-benar mempertimbangkan human dan non-human. Contoh ya, dalam penataan ruang kita itu, lahan di seluruh Indonesia itu statusnya cuma 2. Kurang lebih kawasan hutan, bukan kawasan hutan, ya kan? Bukan kawasan hutan itu APL. Di dalam kawasan hutan itu ada kawasan konservasi, ada hutan lindung, ada hutan produksi. Nah, bagaimana penataan ruang suatu area itu ditentukan apakah dia kawasan hutan atau bukan? Kebanyakan itu pakai scoring system yang relatif sederhana. Curah hujan, jenis tanah, dan kelerengan. Hasilnya apa? Area-area yang kelerengannya tinggi, terus curah hujan dan tanahnya gampang longsor, itu biasanya masuk kawasan hutan. Kawasan yang harus dilindungi. Terus area-area yang hutan dataran rendah, yang nggak terlalu curam, yang subur dengan pohon-pohon besar, itu biasanya statusnya adalah areal penggunaan lain. Nah, siapa yang menyukai hutan dataran rendah? Manusia, industri. Siapa juga yang suka hutan dataran rendah? Gajah, satwa. Dalam proses penataan ruang kita nggak mempertimbangkan di mana sih sebaran gajah. Kita jarang sekali memikirkan bahwa ini adalah koridor satwa yang mungkin harus kita konservasi. Kita anggapnya, oh ya udah ini ada area yang baik untuk dikonversi menjadi perkebunan. Perkebunan. Ya. Perkebunan, perumahan, pertambangan, dan sebagainya. Nah, kemudian kita konversi deh, oke ini hutan dataran rendahnya, kita konversi semuanya jadi kebun. Apa aja, kebun pisang, kebun sawit, kebun kelapa, kebun apa aja. Gajah nih, dalam memori gajah, dia masih ingat, wah ini adalah area tempat gue jalan-jalan dulu, gitu kan. Ini adalah area jelajah gue diajarin sama mak gue nih, kita lewat sini. Pas lewat sini, ya hutannya udah gak ada, udah jadi kebun sawit. Apalagi kebunnya masih baru, muda-muda. Si gajah nggak peduli dong, nggak peduli nih kebun punya siapa, dia nggak ngecek kepemilikan, dia nggak baca plang, dia nggak peduli apakah itu masih di kawasan konservasi atau dulu dia makan. Satu herd gajah, 40 ekor, itu bisa menghabiskan 1000 hektar. Dalam waktu 2 malam. Bayangin lo punya kebun 1000 hektar, baru di land clearing nih, terus baru ditanam, sawitnya masih fresh, dimakan sama gajah. 2 malam hilang. Berapa coba? Sebagai pengusaha kerugiannya besar kan? Yeah. Terus marah. Nah, jadi apa yang dilakukan? Racunin. Gajahnya mati. Terus masalah dong sama pemerintah, sama penegak hukum. Dalam kasus ini siapa yang salah? Salahkah gajah? Karena dia nggak tahu batas wilayah, dia nggak tahu dia udah nggak di dalam kawasan konservasi, dia adanya di APL. Di sini emang yang disalahin angin, misalnya gajah ya. Iya. Gajah masuk persidangan juga. Iya, salahkah pemilik kebun? Salahkah pemilik kebun? Yang ngasih izin kebunnya itu siapa? Pemerintah daerah, karena kebunnya di APL. Salahkah pemerintah daerah ngasih izin di situ? Yang buat itu jadi APL siapa? Dalam proses penataan ruang. Jadi akhirnya tuh kita semua kalau kita ngomong kebijakan, ya gimana gitu kita sistemnya tuh yang membuat behavior kita jadi di situ koridornya gitu ya. Sebenarnya kalau itunya diperbaikin, desain dari sistemnya itu akan behavior orang bisa berubah juga sebenarnya ya. Iya, karena jadi orang kan juga kayaknya kalau belum bangun apa-apa dia juga bisa kok mempertimbangkan gitu kan. Kalau emang dikasih tahu kayak ini harus pertimbangin ini. Iya, lo taruh kebun di sini dimakan gajah. Lu bakal rugi bisa gitu. dipertimbangin tapi kan nggak ya, dia nggak tahu juga, orang nggak dikasih tahu juga dari sistemnya gitu. Iya, ini kan berasumsi ini ya best intention from everyone ya. Iya. Tapi kayaknya kalau nggak tahu ya, kalau dari pengalamanku misalnya ngelihat kebijakan gitu ya, kayaknya banyak orang tuh sebenarnya not in bad intention sih gitu. Seringkali kayak lebih kayak nggak ngerti, nggak ngeh gitu-gitu loh. Yang sebenarnya itu dia. Jadi makanya kan
apa ya, kemauan untuk tadi kalau kata Kak Wiza, consider human, non-human, consider ya ini ecological balance segala macam, itu kan yang perlu ditumbuhkan di dalam diri semua lapisan ini kan, supaya mereka punya pertimbangan itu kan. Tuh bikin itu kan problemnya karena nggak ada pertimbangan ke situ kan sebenarnya dari awal. Iya, dan mungkin karena pertimbangan ekonominya itu incomplete. Pertimbangan ekonominya tuh as if ekonominya itu imun dan bisa exist tanpa mempertimbangkan penyangga sosial dan penyangga lingkungan. Iya, makanya nggak ngeliat variabel-variabel lingkungan dan sosialnya itu kayak gimana kan. Akhirnya dia sendiri hitungannya jadi salah. Iya, itu dia. Iya. Dari udah 15 tahunan ini ya Kak Wiza di isu konservasi hutan. Tadi kan Kak Wiza sempat bilang kayak sebenarnya ada juga ada good sides lah gitu ya. Mungkin kita bilang yang optimistik ininya tuh udah ada nggak sih progres yang bisa. Jadi kita bisa ngeliat bahwa oh sebenarnya berprogres kok upaya-upaya konservasi ini. Ada dong, kayak gini. Tapi gini ya, satu hal yang kita mesti ingat seringkali, progres itu kan nggak linear ya. Iya, iya. Kita kayak wah kita berhasil ini berhasil itu tiba-tiba ya gagal lagi. Iya. Jadi ada banyak keberhasilan di dunia konservasi. Kalau kita ngelihat ke Lozère sendiri, kita kan sebagai seorang yang mendorong perlindungan lingkungan, kadang-kadang kita sangat fokus di kerusakan yang sudah terjadi, sehingga kita kayak, oh kerusakan terjadi di Singkil, kerusakan terjadi di sini, sana, segala, seolah-olah itu rusak semua. Tapi Lozère itu masih 80% impact, 20% rusak. Tapi karena areanya besar, 2,7 juta hektar, 20% jadi banyak kan. Terus yang juga menarik, angka absolutnya jadi gede juga ya sebenarnya 20% itu. Iya, jadi tapi juga kita melihat sekarang sangat banyak masyarakat yang bergerak karena mereka lebih percaya diri bahwa mereka mampu untuk turut berpartisipasi reclaiming kembali hak mereka untuk melindungi lingkungan. Jadi ada paradigma gitu kan di masyarakat selama ini. Perambahan yang terjadi tingkat tapak oleh masyarakat seringkali terjadi karena insecurity. Insecurity bahwa kalau bukan mereka yang merambah, akan ada orang lain yang datang dan mengambil. Iya. Makanya tadi kan, itu kan yang aku bilang tadi, dilemanya kan adalah, nanti kalau lu ngambil profit juga, kalau gue nggak ngambil, lu yang ngambil gitu kan. Iya. Jadi kalau seandainya kita bisa menciptakan security, karena masyarakat yang tinggal di sana gitu, mereka yang merasakan ketika banjir, ketika longsor, itu rumah mereka yang ikut berangkat sama longsoran dan banjirannya ya. Iya, bukan kita gitu. Kita cuma kayak ngelihat dari jauh. Dan yang paling parah itu, nggak tahu apakah kalian pernah dengar apa nggak, tahun 2006 itu sempat ada banjir bandang di Aceh Tamiang. Oh, belum. Kayaknya aku dengarnya cuma yang Aceh yang terakhir yang tsunami itu 2004. Orang itu menggambarkannya kayak tsunami dari gunung. Dan tsunami dari gunung ini punya dampak ekonomi. Nilai kerugiannya sampai setara dengan APBD Aceh, APBD provinsi selama setahun. Jadi kebayang dong kerugian semua yang sudah dibangun itu hilang. Begitu aja gitu ya, dalam satu kali banjir itu. Dalam satu kali bencana. Tapi ya lagi-lagi progres-progres ini kan juga nggak linear. Area-area yang tadinya sudah dimenangkan oleh konservasi, area yang direstorasi, nanti kadang-kadang diambil kembali, terjadi perambahan kembali. Kadang-kadang kita berhasil mendorong penegakan hukum, terus setelah membawa kasusnya ke pengadilan, kampanye, mendorong mencari saksi, hakim memutuskan untuk perlindungan lingkungan, perusahaannya nggak melakukan, rasanya nggak bayar gitu kan, dendanya nggak dibayar. Jadi memang challenge itu berlapis. Apa yang kita anggap suatu sukses hari ini mungkin is a failure besok. Saya kayak harus tetap vigilant. Terus apa ya? Ya udah, harus relentlessly gerak gitu untuk nge-push ini, karena kalau ketika diem pun selalu bisa setback lagi ya, karena selalu ada force yang lain Raja ke arah yang lain. Lihat Raja Ampat. Orang yang pernah diving di Raja Ampat tahun 80-an, tahun 90-an ketika sangat banyak illegal fishing, itu orang bilang terumbu karangnya hancur. Tapi orang yang diving di Raja Ampat tahun 2000-an, 2010-an, setelah upaya konservasi yang terjadi secara sistematis selama 20-30 tahun, dia bilang, wow,
coral reef di Raja Ampat itu lebih bagus sekarang daripada 20-30 tahun yang lalu. Dan itu sangat sedikit tempat kita bisa ngomong kayak gitu. Karena di kebanyakan tempat degradasi besar-besaran. Raja Ampat have hope to bounce back. But then what happened? Tiba-tiba ada tambang nikel gitu di sana gitu kan. Jadi tadinya menang, terus kayak ya nggak jadi menang. Tapi akhirnya kan dilawan lagi juga ya. Kalau sekarang sih so far katanya izinnya ditarik atau apa gitu kan, tapi we'll see ya. Apakah, ya maksudnya kita masih wait and see nih sebenarnya itu dia. Belum tahu juga is this a win for the environment gitu ya. Itu dia, being vigilant, being relentless become particularly important dalam isu lingkungan dan konservasi karena yang hilang ini mungkin tidak bisa kembali. Sebenarnya ketika orang bilang Indonesia emas 2045 ya, ini Indonesia jadi negara maju dan segala macam tuh harusnya orang nggak bisa lari ya dari kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan. Karena kan pada akhirnya what can we do with life without oxygen dan air bersih gitu-gitu kan, yang dimana semuanya itu bergantung pada konservasi segala macam ini. Nah, cuman buat teman-teman yang hidupnya di urban ya kan, urban ya warga-warga kota nih gitu, dan mungkin terutama yang bakal banyak nonton konten kayak gini biasanya nih orang-orang mungkin di kota atau daerah-daerah yang udah lebih developed, mereka agak jauh ya dari hutan dan laut lah gitu ya Kak Wiza. Nah, ini apa sih sebenarnya yang bisa orang-orang ini lakukan untuk kontribut? Karena misalnya mereka pasti habis nontonin terus kayak anjir gimana ya, gue stres banget ya, gue takut segala macam lingkungan ini kolaps gara-gara kita nggak conserve gitu. Tapi gue nggak deket hutan nih hidupnya, jadi gue harus gimana ya untuk membantu cause ini gitu? Ya, buat gue cuma satu ya, the antidote to anxiety is action. Jadi do something, anything. Dan kalau merasa kayak wah gue nggak tahu nih harus ngapain, educate yourself. Pada akhirnya ada begitu banyak akses terhadap pengetahuan yang sekarang bisa dengan mudah didapatkan. Udah nggak punya, kita kayak nggak bisa lagi bilang gue nggak tahu gitu ya, ini nggak ada, ini nggak ada informasinya gitu, nggak ini mungkin nggak ada ya. informasinya gitu, Pasti ada hampir di semua banyak tuh ada tempat. informasinya. Dan ketika kita mulai lebih aware dan kita menjadikan itu sebagai bahan diskusi sehari-hari, jadi ketika ngobrol sama teman nggak cuma nanya merek lipstik atau masalah percintaan, bawa juga diskusi soal lingkungan ke dalam meja-meja diskusi sehingga itu menjadi awareness bersama. Nah, gue paham sih kadang-kadang ada ketakutan si paling lingkungan, si paling sustainable yang sering dicibir. Tapi sadarilah, kita itu bergerak bersama-sama menuju masa depan yang kita inginkan. Keputusan untuk masa depan itu tuh diambil hari ini. Jadi keputusan apa yang kita dorong bersama-sama secara sistematis untuk merubah masa depan itu menjadi seperti yang kita inginkan. Harapan buat Indonesia emas itu nggak completely mati kok, masih ada. Biarpun tendensi yang kita lihat dari hari ini tuh agak meredup ya, mungkin jadi Indonesia bronze kali. Agak pesimis nih sekarang, kayaknya kita juara harapan atau Indonesia iron ore kali. Iya, iya. Tapi aku tetap percaya bahwa not all is lost. Karena hutan yang hilang aja masih bisa kembali, masih bisa direstorasi. Terumbu karang yang rusak masih bisa direstorasi, bisa kembali. Dan it's within all of us. Aku nggak melihat bahwa upaya perlindungan lingkungan itu come down to individual decision ya. Kita perlu mendorong systematic change. Systematic change itu bisa terjadi di level kebijakan, di level paradigma. Jadi buat aku kampanye untuk kita masing-masing mengambil aksi itu lebih berperan membuat kita lebih peduli sehingga kita mau mengambil aksi yang jauh lebih besar lagi. Jadi nggak pakai sedotan plastik, mengurangi sampah, itu adalah aksi di level individu yang harapannya ketika kita invested di dalam perlindungan lingkungan, kita akan lebih invested lagi dengan bagaimana sistem perlindungan lingkungan itu bisa dijalani. Oke, I think cukup ya Kak Wiza. Thank you banget loh udah mampir ke sini dan ngobrolin banyak tentang tadi ya konservasi dan sustainability. Tapi sebenarnya mudah-mudahan ya dengan ngobrol-ngobrol ini orang masih punya optimisme. Karena sebenarnya tadi Kak Wiza udah cerita banyak kok progres yang bisa terjadi dan masih banyak mungkin progres di masa depan juga yang bisa kita capai bareng-bareng. Tapi emang pada akhirnya educate yourself tuh
ya emang benar gitu ya. Maksudnya ya kita harus meningkatkan pengetahuan kita juga tentang bagaimana bisa contribute yang sebenarnya informasinya udah tersedia di berbagai tempat gitu ya Kak Wiza. Thank you so much. Makasih banyak, Salam Tania. mungkin buat teman-teman yang juga bekerja di isu ini. Thank you dari kita semua sebenarnya, karena actually konservasinya dibutuhin sama kita semua, tapi mungkin banyak dari kita yang belum bisa secara langsung berpartisipasi di situ, tapi Kak Wiza dan teman-teman udah kerjain kerja-kerja penting itu. Oke, segitu dulu Panitia Podcast kali ini. Sampai ketemu di episode lainnya. Bye.